di dalam Quran kalau kita amalkan itu kan kita mendapatkan pahala. Tidak ada sesuatu pun yang ada di muka bumi itu tidak ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Maliki dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama dengan Maliki Podcast spesial edisi Ramadan. Kali ini bersama dengan saya Aril Alfizari dan tentunya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu dari program studi matematika, yaitu Profesor Dr. Hajah Sri Harini MSI. Siapakah beliau? Yuk kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat luar biasa. Hari ini di bulan suci Ramadan yang sekiranya sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Profesor Dr. Sri Harini sudah hadir bersama dengan kita semua untuk membahas tentang apa nih Prof kira-kira? Hari ini kita akan berbicara tentang apa saja yang ada di prodi matematika dan bagaimana relasinya matematika dengan Ramadan. Luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya keterkaitan antara matematika dengan ibadah puasa Ramadan saling berkorelasi yang dimananya perlu kita bahas ya Prof. Sebenarnya kalau kita memaknai bahwasanya apa sih sebenarnya matematika itu, sehingga kita memang harus benar-benar memahami, karena pada dasarnya anak-anak zaman saat ini ya Prof ya, apalagi Gen Z saat ini banyak yang tidak suka dengan matematika. Bagaimana caranya kita harus memaknai matematika itu sehingga kita nanti menjadi suka dengan mata pelajaran ataupun mata kuliah matematika tersebut? Oke, baik. Hai semua sobat-sobat, ya kita perlu cerita sedikit karena memang yang ada dalam ini mainstream teman-teman generasi Gen Z ya, itu matematika itu apa toh? Kok berat toh? Padahal matematika itu sesuatu yang sangat cantik. Jadi matematika itu malah orang menyebutnya adalah mother of science. Ibunya ilmu. Teman-teman kan punya ibu, pasti ibu kan baik kan? Jadi kami di program studi matematika UIN Maulana Malik Malang itu mengembangkan tidak hanya matematika itu dalam ranah yang analisis, karena aplikasi matematika di masyarakat itu banyak sekali dan itu dibutuhkan. Maka kita mengembangkan di program studi matematika itu ada bidang minat analisis, ada bidang minat aljabar, ada bidang minat komputasi dan aplikasinya, serta ada bidang minat statistika, dan yang paling banyak itu adalah bidang matematika perasuransian atau aktuaria, dan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena apa? Kita hidup di dunia yang berbasis teknologi, industri, itu bagaimana matematika itu bisa bersinergi dengan semua bidang ilmu yang ada. Wow, jadi matematika ini sebenarnya cakupannya sangat luas ya Prof. Sangat luas sekali. Iya, terutama nanti ketika kita sudah terjun ke masyarakat ya. Betul. Sebagai agent of change, yang dimana kita harus benar-benar mampu menerapkan matematika yang sudah kita pelajari. Betul. Mungkin mulai dari taman kanak-kanak hingga kemudian ke perguruan tinggi, yang dimana matematika ini sangatlah penting ya, dan cakupannya sangatlah luas. Baik Prof, mengingat bahwasannya saat ini sedang pengumuman Prof, jadi hari ini nanti akan ada pengumuman juga program SPAN PTKIN ya Prof ya. Itu apakah prodi matematika ini juga masuk ke dalamnya Prof? Tidak. Oh tidak. Jadi untuk program studi matematika itu masuk di jalur SNBP, yaitu seleksi nasional bersama perguruan tinggi, karena ranahnya adalah bidang ilmu umum. Nah di situ berarti tidak ada bagi teman-teman dari pesantren madrasah dilarang, karena apa? Semua ya asal dari sekolah itu bisa mengambil program studi matematika. Dan aturan yang terbaru sekarang nggak melihat prodi nggak melihat jurusan lagi waktu di SMA di aliannya prodi apapun kan bisa ini. Dan kita perlu ketahui juga bahwa di dalam matematika itu sebenarnya kita akan berinteraksi itu sangat asik sekali, karena apa? Kasus-kasus di lapangan itu banyak membutuhkan kompetensi matematika. Mas Aril bidangnya hukum ya? Iya. Nah, hukum. Di situ kan pasti ada irisan dengan matematika, yaitu ada falak ya. Iya benar. Ya kan, falak. Dan itu membutuhkan hitungan kan? Dan kita kayaknya saya masih ingat kita punya
komunitas namanya kalau nggak salah ini ya komunitas Falakiyah ya, antara gabungan antara teman-teman syariah dan ini Saintek yang itu berjalan terus kan? Iya, sampai saat ini. Sampai saat ini, Iya, luar biasa ya. Ternyata memang matematika ini bisa kita korelasikan dengan bidang keilmuan lain. Seperti hukum. Saya seorang mahasiswa hukum, tetapi saya juga belajar tentang ilmu falak. Betul. Yang dimana saya juga belajar tentang hitung-hitungan. Betul. Seperti itu, sangat luar biasa ternyata matematika. Berbicara terkait dengan jalur masuk UIN Maliki Malang ya Prof ya. Tadi Profesor menyebutkan bahwasanya memang tidak ada prodi matematika karena memang cakupannya adalah keilmuan umum yang dimana tidak dimasukkan dalam SPAN PTKIN. Betul, tapi kemarin sudah ada di di SNBP. Kemudian nanti akan ada juga di SNBT ya, Prof ya. SNBT, kemudian Mandiri Prestasi, Mandiri Tulis. Jadi banyak. Oh ya, berarti nanti akan ada di UMPTKIN ya, Prof. Karena di sosial media UIN Maliki Malang itu ada yang menanyakan apakah program studi matematika ini nanti akan ada di pilihan dalam UMPTKIN seperti itu. Ada ya, Prof. Ya, Prof. Kalau boleh tahu kemarin pada saat penerimaan mahasiswa jalur SPNBP untuk program studi matematika sendiri berapa jumlah mahasiswa yang diterima? Ya, kita secara keseluruhan alhamdulillah banyak ya, dan kita ternyata kompetitornya untuk masuk di matematika itu 1:11. Artinya 1:11. satu kursi itu diperebutkan oleh 11 calon mahasiswa. Kenapa itu banyak peminatnya? Karena kita punya program juga namanya program kelas, bukan program kelas internasional, tapi memang kita real membuka untuk model pembelajaran internasional, sehingga dosen-dosennya itu adalah kita linkkan dengan teman-teman dari dosen-dosen internasional, dan itu sudah kita mulai dari angkatan 2023. Mulai dari angkatan 2023. Iya. Jadi kita ada kelas percontohan yang itu dosennya adalah dosen dari Indonesia dan dosen dari luar negeri. Kalau boleh tahu dari ranah internasionalnya itu dari universitas mana, Prof? Kalau boleh tahu. Sementara ini kita dikuatkan dari Italia. Kemudian dari India, kemudian dari Malaysia dan Thailand. Luar biasa ya. Jadi buat Sobat Maliki yang ingin mendaftar di program studi matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak usah ragu lagi, karena memang untuk cakupannya prodi matematika ini sudah mencapai ranah internasional ya, Prof ya. Seperti itu. Nah, Prof, mungkin ini kan nanti akan ada pembukaan penerimaan mahasiswa baru jalur UMPTKIN dan juga mungkin SNBPT ya, SNBT seperti itu, mohon maaf. Nah, mungkin apa yang perlu dipersiapkan oleh calon-calon mahasiswa ini ketika akan memilih program studi matematika sebagai pilihannya nanti, Prof? Yang jelas kan karena seleksi masuknya itu secara umum sama, berarti persiapan untuk latihan-latihan soal ujian tertulisnya. Tentu ini ya. Yang kedua adalah mulai searching. Sebenarnya kajian bidang matematika itu mencakup wilayah mana saja. Teman-teman pasti tahu ya, di kita itu ada sebuah lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Ya, OJK itu 70%-nya adalah yang direkrut adalah dari alumni matematika. Karena di situ sangat membutuhkan ilmu forecasting. Forecasting. Ya, ilmu peramalan. Bukan peramalan lucu, bukan peramalan lucu. Tapi bagaimana kita bisa mengestimasi sebuah model pergerakan keuangan itu nanti dalam posisi yang safety. Yang aman, dan itu kan investasi negara ya. Negara ada masyarakat, di mana masyarakat itu harus terjamin ya secara kebutuhan hajat hidupnya sehingga kekayaan negara itu jika diinvestasikan itu kira-kira nanti seperti apa. Kemudian ada perlindungan masyarakat. Nah, kok bisa ya matematika masuk perlindungan masyarakat? Kalau dihukum perlindungan konsumen, Bro. Itu sama perlindungan konsumen. Jadi di kita kan punya banyak sekali lembaga-lembaga keuangan, baik syariah maupun non syariah. Dan sekarang ramai ya, Mas ya. Itu di sosial media itu banyak mahasiswa kena pinjol, masyarakat kena pinjol. Dan di situ adalah peran teman-teman matematika menunjukkan bahwa lembaga keuangan yang sedang marak ini sebenarnya aman tidak? Ini kemudian secara nanti hukum Islamnya syar'i tidak. Ini jadi kan kelihatan sekali. Ini contoh lagi
trading. Nah, orang mau bilang saham. Kalau zaman saya dulu belajar saham itu yang murni saham. Nah, jadi pergerakannya itu kalau kita open jam 8 harganya X, nanti closing jam 5, jadi nilai Y itu naik apa turun hanya selisihnya. Benar. Tapi kalau sekarang kan abal-abal ya, banyak ya abu-abu ya. Itu hanya menebak nanti up atau down. Nah, kalau kita pilih up ternyata down, uang kita hilang. Itu sebenarnya sudah masuk perjudian kan? Oh ya, benar sekali, Prof. Nah, di situ kan pergerakannya itu kita sebenarnya secara matematis bisa mendeteksi. Jadi di program studi matematika sendiri tidak hanya belajar tentang hitung-hitungannya saja ya, Prof, ya, tetapi juga terkait dengan pergerakannya, mungkin syarat dan ketentuannya agar apa yang dipraktikkan ini aman dan safety itu tadi ya, Prof ya. Luar biasa ternyata Sobat Maliki. Nah, Prof, kemudian saya ingin bertanya, mungkin ini juga bisa menjadi panduan ya untuk calon-calon mahasiswa baru dalam memilih prodi matematika di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kalau boleh tahu, Prof, sebenarnya program studi matematika di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini itu mengarah kepada matematika murni atau pendidikan matematika sebenarnya, Prof? Oke, ini perlu diluruskan. Jadi matematika itu universal. Oh, baik. Ya. Jadi sebenarnya pendidikan matematika itu sebenarnya 70% juga berbicara matematikanya. Oh iya, baik. Ya. Cuma kasuistik kalau di pendidikan itu subjeknya adalah peserta didik. Nah, kalau nanti di matematika murni diarahkan subjeknya itu adalah ke masyarakat luas, ke industri. Jadi sebenarnya nggak ada, pendidikan itu juga industri loh, Mas. Ya, jadi bagaimana khususnya lembaga-lembaga pendidikan itu bisa menghasilkan nanti SDM calon pengisi generasi bangsa masa depan itu yang berkualitas. Nah, kualitasnya dari mana? Karena pendidikan ya berarti dari akademiknya, dari prestasi akademiknya. Kita punya kompetisi sains madrasah, kita punya OSN, kita punya kegiatan lomba-lomba internasional yang terkait bidang matematika. Itu untuk ranah-ranah pendidikan yang banyak sekali. Dan itu adalah banyak yang lebih peserta didik itu lebih suka kalau yang megang itu adalah dari teman-teman matematika murni, karena pengembangan sainsnya tinggi, lebih luas. Benar, ya itu, Prof. Mungkin ada beberapa, Prof, pertanyaan yang masuk juga dari calon-calon mahasiswa baru mungkin di sosial media UIN Maliki Malang. Kak, sebenarnya program studi matematika di UIN itu pendidikan matematika murni atau matematika murni atau pendidikan matematika seperti itu? Kalau kita melihat mungkin dari universitas lain itu kan pasti ada namanya secara spesifik, ini pendidikan matematika atau matematika murni seperti itu, sehingga mereka menganggap bahwasanya keilmuannya itu berbeda, padahal tadi Prof menyampaikan itu sebenarnya sama ya, Prof ya, lebih ke ranahnya mengarah ke mana seperti itu. Karena kita di UIN Malang kan punya dua ya, satu matematika murni di bawah Fakultas Saintek, yang satu tadris matematika ada di Fakultas Tarbiyah. Jadi harus bisa membedakan itu ya, Prof ya. Mungkin bisa disinggung, Prof, terkait dengan perbedaannya biar nggak salah pilih. Tetapi di dalam perjalanannya di bidang matematika murni ini, matematika sains, kita juga memberikan kesempatan karena kan sekarang kurikulumnya merdeka ya. Benar. Sekarang sudah merdeka belajar. Jadi kan kita nggak boleh melarang mahasiswa kita itu mengarahkan bidang kompetensinya ke arah dunia pendidikan, karena itu kan passion ya, itu kan jiwa, mungkin dari keluarganya, mungkin di rumahnya, di lingkungannya itu mengembangkan pendidikan sehingga tergerak untuk kembali lagi memajukan pendidikan. Seperti itu. Jadi luar biasa ya di program studi matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dimana Sobat Maliki juga harus bisa membedakan dari apa yang disampaikan Prof tadi, bisa mau memilih prodi tadris matematika atau ke prodi matematikanya, jadi sudah ada gambaran ya, Prof. Seperti itu sebelum nanti memilih opsi mau memilih tadris matematika atau pendidikan matematika. Sangat luar biasa, Prof. Kita sudah berbicara terkait dengan program studi matematika sendiri yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Berkaitan dengan Ramadan, bulan suci Ramadan saat ini, sebenarnya apa sih, Prof, keterkaitan matematika itu sendiri dengan ibadah bulan puasa Ramadan ini, Prof? Baik, ibadah puasa Ramadan itu sebenarnya mengajarkan kita adalah pada aspek kesabaran. Benar sekali. Kemudian pada aspek untuk penghargaan terhadap waktu. Nah, di matematika itu pasti ada sebuah nilai-nilai yang akan terkoneksi dengan Ramadan. Karena kesabaran itu kenapa? Di matematika itu kan ada materi-materi yang membutuhkan kita itu harus bisa menyelesaikan dari proses awal
sampai nanti akhir itulah di situ contoh kita membuktikan teorema. Itu kan membutuhkan nanti kesabaran karena di situ itu butuh untuk definisinya harus dicari dulu. Karena tidak serta-merta kalau kita menghasilkan sesuatu itu langsung ketemu benarnya. Tapi prosesnya itu kan merupakan sebuah cara. Nah, di situ ada latihan-latihan kesabaran yang itu selalu kita lakukan. Benar sekali. Kemudian kita juga di pada bulan Ramadan ini kan kita diminta untuk memperbanyak ibadah. Benar. Ibadah itu kan dengan cara apa? Kalau kita sebagai mahasiswa, ya ibadahnya itu kan kita setiap satu huruf ya. Benar. Ya, di dalam Quran kalau kita amalkan itu kan kita mendapatkan pahala. Nah, apa cara iktikafnya teman-teman matematika ya ilmunya itu diiktikafi. Karena kan itu adalah matematika itu kan bagian dari Quran. Maka kenapa ada integrasi sains dan Islam itu bukan berarti seperti rel kereta api sendiri-sendiri, tapi emang matematika itu ya Quran. Nah, bagaimana kita mengiktikafi matematika itu ya disitulah bagaimana matematika nanti memiliki sebuah nilai, memiliki value di mana nanti kita tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang ada di muka bumi itu tidak ada manfaatnya. Benar, luar biasa. Jadi berkorelasi juga ya Prof antara ibadah puasa Ramadan dengan matematika. Yang dimana semua hal itu bisa diperhitungkan dengan ilmu matematika tadi. Contohnya kesabaran, proses yang memerlukan waktu itu tadi ya Prof, sangat luar biasa. Mungkin Prof, dari Profesor sendiri ada yang ingin disampaikan terkait dengan pesan dan kesan untuk Sobat Maliki yang ada di rumah, cara menghadapi kesabaran di bulan Ramadan ini seperti apa? Karena kan memang yang namanya puasa itu kan menahan, tidak hanya menahan hawa nafsu, tetapi juga harus menahan godaan, menahan lapar dan lain sebagainya. Itu bagaimana Prof, yang dimana bisa dikorelasikan dengan ilmu matematika ini tadi? Ya baik, kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan itu 1 bulan dari 12 bulan yang diciptakan Allah, sehingga ini hal yang sangat merugi jika 1 bulan ini kita lewatkan tanpa ada sesuatu yang berarti. Nah, kita kenapa tetap ada pembelajaran? Disitulah sebenarnya kalau saya itu bukan saya katakan ujian, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita semua untuk memperbanyak ya amalan ibadah kita. Niat kita berangkat bangun pagi, teman-temannya masih tidur, bismillah saya mau kuliah, karena di kita perkuliahan tetap dimulai 6:30. Tetap saya mulai prodi matematika. Iya, tetap saya mulai 6:30. Kenapa? Daripada tidur kan lebih baik ibadah kan. Benar. Kita belajar, sharing ilmu teman-teman untuk diskusi bersama itu sudah mengajarkan kesabaran. Kesabaran yang harusnya ngantuk ya. Habis subuh ngantuk terus kita belajar. Disitulah kita mulai menanamkan diri kita, mulai bagaimana kedisiplinan, karena ayatnya sangat sederhana ya. Suratnya pendek dan mungkin kita lakukan. Kadang karena terburu-buru ya, ini surat itu paling surat yang paling idola. Ya, wal asr, bahwa manusia itu semuanya dalam kerugian kecuali bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Masya Allah. Jadi itulah yang kita tanamkan ke teman-teman matematika, bahwa jangan melihat kita dari awalnya, tapi lakukan prosesnya. Karena proses itu mengajari kita untuk bisa nanti menghargai setiap apa yang diberikan oleh Allah. Kita merasakan bahwa untuk mencapai titik sekarang itu ada sebuah proses di mana itu ada kesabaran, ada perjuangan, ya ada ujian, ada godaan, dan hampir sama seperti kita menjalankan puasa Ramadan ini. Ya. Kita jalan, lihat kok enak ya kan, namanya puasa ya, lihat orang jualan, wah seger dan sebagainya. Padahal itu sebenarnya nafsu kan, nafsu kita ini. Begitu buka puasa kita minum seteguk air itu aja sudah sangat lega sekali. Apa yang kita bayangkan tadi sudah hilang semua. Sudah hilang, benar Prof. Luar biasa. Jadi memang ibadah bulan puasa Ramadan ini merupakan sebuah proses untuk menuju kemenangan. Itu tadi ya Prof ya. Ya baik Prof, tadi Profesor sudah menyampaikan terkait dengan pesannya untuk Sobat Maliki di bulan puasa Ramadan ini. Mungkin untuk selanjutnya Prof, bagi calon-calon mahasiswa program studi matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini Prof, apa yang perlu Profesor tanamkan sebelum menjadi mahasiswa dari prodi matematika sebagai penutup pertemuan kita pada kali ini? Baik, untuk semua sobat-sobat
calon mahasiswa di program studi matematika, nanti kalian akan bertemu dengan kami dosen-dosen matematika yang tidak ada dosen di matematika itu yang dalam paradigma teman-teman galak. Oh iya. Ya kan, karena benar. Ya, karena dibayangkan kan dosen matematika itu pasti nggak ada senyum. Iya, di kita itu nggak ada. Jadi nanti teman-teman akan merasakan betapa enaknya kuliah di program studi matematika karena mahasiswa itu mitra. Benar. Kita itu berteman, jadi ya, kita ada riset bersama, kita ada pengabdian masyarakat bersama, supaya nanti teman-teman itu siap untuk menghadapi tantangan karena era globalisasi ini ya, menghadapi era society industri ini 5.0 ini sudah tidak ada lagi sekat antar ilmu, sehingga teman-teman nanti di program studi matematika pasti akan bahagia karena apa? Teman-teman alumni yang baik di dunia industri, kemudian ada di bidang riset itu kita bikin grouping. Jadi akan sering ketemu. Benar. Ini jadi nanti teman-teman akan lebih banyak aplikasi di lapangan daripada nanti kita berbicara hanya berbasis teori. Seperti itu. Jadi memang di program studi matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini sangat memfasilitasi ya Prof ya, untuk rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengembangkan potensinya sesuai dengan passionnya itu tadi ya Prof ya. Meskipun fokusnya memang kepada keilmuan matematika, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mewadahi passion-passion yang lain, mungkin yang berkaitan dengan prodi matematika itu sendiri, dan tidak ada sekat antara tenaga pendidik dan juga mungkin mahasiswa ya Prof tadi. Seperti mungkin program-program penelitian dan lain sebagainya itu tadi ya Prof ya. Baik, mungkin pertemuan kita pada kali ini mungkin sudah cukup ya Prof ya. Kita sudah banyak sekali membahas terkait dengan program studi matematika, kemudian kita juga membahas terkait keterkaitan antara ibadah puasa Ramadan ini dengan ilmu matematika sebenarnya seperti apa kita memaknainya. Sangat luar biasa Prof pada kesempatan kita kali ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi ya Prof ya. Dan nanti buat Sobat Maliki, pokoknya jangan khawatir, jangan risau. Bagi yang ingin mendaftarkan di program studi matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jangan ragu lagi. Pokoknya langsung pilih program studi matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan nantinya kita ketemu dengan saya. Ya, ketemu dengan Prof hari ini ya. Sobat Maliki semuanya, sampai jumpa lagi pada edisi podcast berikutnya. Tentunya bahkan seru lagi, bakal tambah seru lagi untuk podcast kita berikutnya. Seperti itu Prof, terima kasih kembali lagi saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih, mohon maaf teman-teman semuanya. Sampai jumpa pada podcast berikutnya.